Ketidakadilan di dalam peraturan pemerintah. Pertama, sejak PP 48 tahun 2005 lahir, sesungguhnya PP 48 itu mempunyai amanat mengangkat seluruh tenaga honorer yang dibiayai oleh APBD/APBN sampai dengan tahun anggaran 2009. Nah, pasca tahun 2009, mestinya seluruh tenaga honorer itu sama di mata hukum. Dia punya kesempatan yang sama dan punya status yang sama. Kalaupun ada peluang, maka punya peluang yang sama. Tapi kita melihat ketika ada surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010, disinilah yang keladi carut-marutnya seluruh tenaga honorer se-Indonesia. Kenapa? Surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 adalah verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akhirnya membuahkan dua kategori. Kategori 1 adalah mereka yang dibiayai oleh APBD/APBN dan mengabdi tahun 2005, 2004, dan seterusnya. Sama, kategori 2 adalah mereka yang tidak dibiayai oleh APBD/APBN dengan masa mengabdi yang sama, yaitu tahun 2005, 2004, 2003, dan seterusnya. Tapi kita melihat dan gugatan kita adalah ketika PP 48 tahun 2005 lahir, sesungguhnya seluruh tenaga honorer yang dibiayai oleh APBD/APBN mestinya selesai sampai dengan tahun anggaran 2009. Tapi kenapa kategori 1 itu muncul sebanyak 70.000 orang yang katanya dibiayai oleh APBD/APBN dan mengabdi di bawah tahun 2004, 2005, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita lihat ada rasa ketidakadilan. Yang kedua, surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 ada amanat yang tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri ketika ada kategori 1 yang harusnya selesai pendataan tanggal 31 Agustus 2010 sampai sekarang data itu carut marut. Yang kedua, kategori 2. Kategori 2 itu sesungguhnya harusnya selesai tanggal 31 Desember 2010 dan sampai sekarang masih buka praktek orang untuk memenuhi kuota-kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan bahkan mungkin ada verifikasi, validasi data, dan seterusnya. Dan ketika diverifikasi dan validasi data itu bukan malah berkurang, malah nambah. Nah, ini yang terjadi, akhirnya orang berbondong-bondong memasukkan masa kerja, memasukkan dokumen untuk hanya ingin sampai dalam disebut kategori 2. Dan itu banyak sekali di daerah-daerah, bahkan hampir semua mayoritas seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Kita ingin menggugat itu sesungguhnya bagaimana keinginan kita adalah dan harapan kita adalah angkat seluruh tenaga honorer bertahap. Ya, tidak harus 1 tahun ini, artinya bertahap. Tapi seluruh tenaga honorer masuk dalam database BKN dan itu tergantung kebutuhan daerah untuk di CPNS kan. Artinya daerah salah satu daerah butuh 300 orang, maka 300 orang dengan nominatif umur kritis dan masa kerja. Jadi tidak ada lagi bahasa kategori 1 dan kategori. Kalau umur kritis dan masa kerja, insya Allah sulit untuk dimanipulasi dan dipalsukan dokumennya. Nah, itulah kira-kira harapan kami, seluruhnya tenaga honorer dimasukkan dalam database BKN dan diangkat CPNS sesuai kebutuhan daerah, terus bertahap sampai dengan nanti selesai, barulah daerah akan menerima dari jalur umum, kira-kira seperti itu. Nama saya Erna Nur Hayati dari Bandung Selatan. Ngajar saya sudah 17 tahun, dari tahun 96 saya ngajar, kemudian pendidikan saya dari UPI, kalau sekarang UPI, kalau dulu IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Kota Bandung. Saya mau honor tahun 96 di SD, tetapi sampai sekarang saya belum pernah diangkat dan juga belum pernah mempunyai SK apapun juga. Jadi yang saya inginkan kepada Prof adalah bagaimana nasib kami ini seterusnya, agar kami ini nanti bisa dijadikan punya sandaran daya, kemudian punya jalur hukumnya bagi kami, karena banyak teman-teman kami juga yang dikeluarkan tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan untuk kami. Sedangkan kami di sini adalah guru-guru yang sangat mengabdi kepada nusa bangsa dan agama kami, dan banyak sekali guru-guru honor kami yang sangat menginginkan mempunyai status yang lebih itu. Kemudian juga kami tidak mau pengkategorian sekarang, ada kategori-kategori guru honor. Kami inginkan bahwa di tahun-tahun sekarang ini kami diangkat menjadi CPNS tanpa tes, sesuai dengan kehendak kami semua. Karena kalau dengan tes mungkin banyak sekali tadi sudah ada ketimpangan dari Bapak Rahmat. Kami sangat menyesal dan sangat sakit hati andai kata kami nantinya terkalahkan oleh orang-orang yang masih baru masuk seperti itu. Tapi sekarang yang saya inginkan adalah bagaimana cara mengkategorikan tersebut agar dari mulai awal TMT yang paling tua, kemudian usia juga yang paling tua, itu didahulukan pertama kali. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ayu. Kalau saya ingin ke Prof untuk membutuhkan PP 56. Di PP 56 itu terbukti adanya manipulasi data
yang memang sangat menzolimin honor semua. Karena apa? Di daerah-daerah khususnya BKD, kami mengadu ke BKD, dilempar ke BKN. Ternyata sama-sama BKD, BKN itu semuanya itu penjahat. Otomatis kami yang udah menghonor dan mengabdi kepada negara ini nggak dihargain. Kalau memang pemerintah mau mengadakan tes, sama aja membunuh teman-teman kami yang nggak lulus. Karena apa? Saya inginnya usia kritis dan masa kerja itu yang memang harus diangkat, karena kami memang yang merasakan di lapangan. Kalau pejabat yang menandatangani aturan-aturan itu kan tidak melaksanakan tugas di bawah, karena pejabat yang menandatangani untuk aturan-aturan yang dikeluarkan itu aturan yang membunuh kami semua, bukan untuk membenahi bangsa ini tapi membunuh honor semua. Kami juga udah menyampaikan ke Menpan, tanda tangan Bapak itu membunuh kami semua. Kalau memang Bapak sebagai Menpan yang bijak, tolong turun ke daerah dulu, cross check di daerah, baru Bapak membuat aturan. Jangan Bapak mengajarin orang-orang daerah untuk memanipulasi data. Kalau memang Bapak benar sebagai menteri, rekrutmen dulu honorer, baru aturan dikeluarkan. Jangan aturan dikeluarkan, rekrutmen baru dilaksanakan. Itu yang membuat pejabat, membuat honorer, dan membuat semua yang tidak masuk dalam aturan Menpan akhirnya banyak memanipulasi data. Sekian Mas dari saya, karena kalau memang ini akan diungkap dan dibeberkan nggak cukup, karena memang sangat panjang sekali. Kami juga nggak sanggup. Karena apa? Kami terlalu berani, padahal untuk membela teman-teman seluruh honorer se-Indonesia itu nggak bisa ini ya Mas, didiamkan. Karena apa? Seperti contohnya guru, penjaga, TU itu udah pasangan satu paket. Begitu juga SKPD lain itu kan perlu administrasi juga. Bagi yang honor akan dites dengan yang baru itu tetap tidak bisa, pasti akan kalah. Makanya kami mohon kepada Prof untuk membantu kami, tolong angkat kami dengan usia kritis dan TMT sesuai dengan kebutuhan daerah dan secara bertahap.